Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, dan yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta pemirsa dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan lomba ini dengan keadaan sehat walafiat. Pemirsa yang saya banggakan, di masa pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi, kesehatan merupakan hal yang berharga. Banyak yang terpapar virus sehingga harus berjuang demi nyawanya. Untuk itu, mari kita sama-sama tetap disiplin, patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Pemirsa yang saya banggakan, pernahkah kalian bertemu atau berjumpa dengan seseorang yang terlalu fanatik dalam menjalankan ibadahnya sehingga ia menutup dirinya untuk berinteraksi dengan masyarakat karena ia menganggap bahwa dirinya lah orang yang paling benar dalam beragama? Pastinya kita akan merasakan bahwa dirinya enggan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal ini, bukankah dapat menimbulkan prasangka yang kurang baik antar sesama? Maka dari itu, perkenankanlah saya, Dian Cintami Lestari Mustar, umur saya 16 tahun, sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Atambua untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Damai Beragama dengan Prinsip yang Moderat. Baik, pemirsa yang saya banggakan, bersyukurlah kita ditakdirkan hidup di negara Indonesia dengan dasar negara Pancasila, 5 butir sila yang diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa, pertanda bahwa negara ini menjadikan agama sebagai pondasi dalam menyusun, menjalankan regulasi, tata kelola negara, dan pemerintahannya. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan hak asasi penduduknya, termasuk dalam hal agama. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pemirsa yang saya banggakan, pasti sudah jelas bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi kebebasan bagi setiap penduduk dalam memilih untuk memeluk agamanya masing-masing. Agama yang dianut masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Seperti yang telah kita ketahui, ada penganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Pemirsa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara kita menyikapi keberagaman agama yang ada di Indonesia dengan prinsip yang moderat. Namun sebelum itu, mari kita ketahui apa itu moderasi. Jadi, moderasi itu adalah sikap menerima setiap kalangan. Asal katanya adalah moderat, bisa disetarakan dengan toleransi. Jadi, kalau moderasi beragama berarti cara pandang kita menerima perbedaan dan keberagaman agama atau sudut pandang dalam terbuka memahami tata cara kehidupan beragama, yakni dengan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan agamanya. Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menghilangkan keberagaman, akan tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar kita harkat,
derajat dan martabat kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Sehingga tidaklah pantas jika agama dijadikan sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan serta meniadakan satu dengan yang lain. Pemirsa yang saya banggakan, keberagaman itu berarti menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagat raya ini. Dan pada umumnya tidak ada agama yang mengajarkan kita akan kekerasan. Semua agama mengajarkan kita prinsip moderat dengan tujuan membangun kedamaian dan ketentraman antar sesama manusia. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan setiap orang agar tidak salah dalam menyikapi suatu pemahaman agamanya, karena sudah sering terjadi di sekitar kita peristiwa yang tidak sesuai dengan moderasi agama dengan mengataskan nama agamanya yang dianutnya. Contohnya ketika ada seseorang pemeluk agama yang seenaknya mengkafirkan saudara sesama agamanya hanya karena mereka berdua berbeda pendapat tentang ajaran agamanya. Bukankah ini dapat memicu terjadinya konflik dan suatu fitnah atau prasangka yang tidak baik antar agama dan terpecah belahnya antara kelompok baik ras, suku, dan agama? Padahal kita sama sekali tidak menginginkan hal ini terjadi, bukan? Pemirsa yang saya banggakan, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap moderasi beragama? Disebutkan dalam suatu hadis, ada sekelompok orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat beribadah. Sampai-sampai mereka tidak ingin menikah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Beliau berkata, yang benar itu adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi, yakni dunia dan akhirat. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan, sikap tidak berlebihan juga ditekankan. Seorang tidak perlu terlalu dermawan sehingga ia menjadi bangkrut, tapi ia juga tidak perlu kikir sehingga ia menjadi kaya sendiri. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Tujuan moderasi adalah untuk menciptakan kedamaian antara umat beragama dengan prinsip yang moderat. Namun, jika kita sendiri tidak menjalankan agama dengan prinsip yang moderat, maka sungguh akan terpecah belahnya hubungan antara umat beragama, sehingga perlu ditanamkan dalam diri kita sikap moderasi dalam beribadah. Oleh karena itu, boleh kita menjalankan ibadah sesuai ajaran agama kita, hanya saja jangan berlebihan sehingga kita enggan untuk bersosialisasi dengan kehidupan bermasyarakat. Prinsip moderat adalah prinsip yang menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Kita sebagai generasi Indonesia yang membanggakan, mari bersikap bijak dalam memahami bagaimana cara beribadah tanpa menggadaikan keyakinan, sehingga kita sendiri menjadi rukun. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Unzur mangkola, wala tanzur mangkola. Jangan lihat yang menyampaikan, tapi lihatlah yang disampaikan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.